Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Abadi Fiqhiyah secara online. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adhanu utawi adhan wal iqamatu lan iqamah iku sunnatun sunnah muakkad fis safari ing dalam lelungan wal hadari lan ana omah lisholawati krono nglakoni pira-pira salat al maktubati kang den fardhoaken liqalihi krono dawi Gusti Allah taala halih maha luhur sinten Allah idza nudiya ing dalem nalikane den undang apa li sholati maring nglakoni salat. Bab ini menjelaskan tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah ini sunnah dikumandangkan bagi orang yang akan mengerjakan sholat fardu, baik mengerjakannya itu di rumah atau tengah bepergian. Jadi sunnah, walaupun tidak berjamaah pun ya tetap sunnah untuk mengumandangkan adzan. Ya adzan sendiri secara pelan. Kalau berjamaah ya silahkan dikeraskan karena ini panggilan untuk berjamaah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, idza nudiya lisholah, ketika kalian semua dipanggil untuk mengerjakan sholat. Nah, panggilannya Allah untuk mengerjakan sholat itu berupa adzan. Wa qalihi lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu muga paring tambah rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wa sallama lan muga paring tambah rahmat keselamatan sapa Allah ai alaihi. Idza hadarat ing dalem nalikane wis teka apa sholatu wektune salat fal yu'adzin mongko becik adana lakum kedue sira kabeh sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Yang kedua dalilnya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah masuk waktu sholat maka hendaknya salah satu dari kalian semua mengumandangkan adzan. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Wala yasihulan ora sah apa adzan illa ba'da dukhulil waqti angin ing dalem nalikane manjinge wektu illa fi subuhi angin ing dalem salat subuh fa innalahu krana temen setune iku tetep kedue subuh adzanaini ana adzan loro ahaduhuma utahe salah sijine adzanaini iku min nisfil laili awit saking separone wengi. Wasanihima utawi kaping pindhone adzanaini iku ba'da tulu'il fajri ing dalem sause metune fajar. Dan adzan ini tidak sah dilakukan kecuali sudah memasuki waktu sholat. Tidak boleh adzan sebelum masuk waktu sholat kecuali dalam sholat subuh. Kalau sholat subuh itu ada dua adzan. Jadi adzan yang pertama itu sunnah dikumandangkan mulai tengah malam. Kemudian adzan yang kedua sunnah dikumandangkan ketika terbitnya fajar shodiq. Jadi kalau zaman Rasulullah subuh itu ada dua adzan. Sebelum subuh itu ada adzan. Kalau di sini di Indonesia biasanya adzannya itu tepat tengah malam. Sebetulnya kalau zaman Rasulullah itu tidak tepat tengah malam, tapi sepertiga malam itu ada adzan. Yang adzan itu sahabat Bilal. Kalau Bilal adzan, maka ini waktunya ini sepertiga malam. Jadi masih bisa untuk kalau Ramadan seperti ini bisa sahur, bisa ngapa-ngapain itu masih bisa. Karena adzan tersebut adalah adzan bukan untuk menunjukkan memasuki waktu subuh, bukan, tapi itu adzan
untuk apa? Qiyamul lail. Nah, kemudian ada adzan yang kedua yang dikamandangkan oleh beliau sahabat Ibni Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta tapi beliau istiqomah mengumandangkan adzan subuh. Ketika Ibni Ummi Maktum ini adzan, maka itu sudah memasuki waktu subuh. Kalau Bilal yang adzan itu berarti belum subuh. Kalau kita ini di daerah kita ini jarang yang sepertiga malam itu dikumandangkan adzan, itu jarang sekali. Biasanya adzannya tengah malam. Ya tidak apa-apa, memang itu sudah bisa mencapai kesunahan. Sunanus sholati utawi iki iku mertelaaken sunate piro-piro sunate sholat, menjelaskan sunnah-sunnah abad dari sholat. Al awalu utai kang awal iku al kunutu donga kunut fi atibalir rakaati ing dalem iktidali rakaat al akhirati kang akhir minas subhi saking sholat subuh. Yang pertama adalah membaca doa kunut pada waktu iktidalnya rakaat yang akhir dari sholat subuh. Jadi ini termasuk sunat abad dari sholat. Itu yang pertama, doa kunut pada iktidalnya atau setelah bangkit dari ruku, itu setelah tegak berdiri sunnah membaca doa kunut. Wa min witrin nisfi lan saking sholat witir separuh asani kang kaping pindho min Ramadan saking wulan Ramadan. Kemudian doa kunut ini juga sunnah untuk dibaca ketika witir yang separuh yang akhir, separuh yang kedua dari bulan Ramadan, mulai malam 16 sampai akhir Ramadan. Ini witirnya ini sunnah dibacakan sholat doa kunut. Wassolatu lan maca sholawat, wassalamu lan donga salam ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi fil kunuti ing dalem kunut. Kemudian sunnah untuk membaca sholawat salam atas Nabi dan keluarganya Nabi dan para sahabatnya Nabi ketika membaca doa kunut. Biasanya lafadznya itu wa ala alihi wa sahbihi, wa ala alihi wa sahbihi ditambahi wa barik wa salim atau wa barokah wa salam. Ada dua versi. Wal qiyamu lan ngadeg lil jami'i marang sekabehane. Kemudian sunnah pada waktu membaca tersebut dalam kondisi berdiri. Asani utawi kang kaping pindho iku at-tasyahudu maca tahiyat al awwalu kang awal fisulasiyati ing dalem salat kang bangsa 3 rakaat warrubaiyati lan salat kang bangsa 4 rakaat. Sunat abad yang kedua adalah sunnah membaca tahiyat awal dalam sholat fardu yang rakaatnya ada 3 atau rakaatnya ada 4. Jadi itu pada waktu tahiyat awal itu sunat membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wal julusu lan lungguh lahu krono arai tasahud awal. Kemudian duduk karena membaca tahiyat awal. Ini sunnah. Wassolatu lan donga sholawat ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi ing dalam sawuse tahiyat atau tasyahud al awwali kang awal. Kemudian sunnah lagi termasuk sunnah abad adalah membaca doa sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tahiyat awal. Jadi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu membaca itu saja, tidak wa ala ali
Sayyidina Muhammad, terus langsung berdiri. Inilah sunnah abad dari sholat. Semoga manfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.